Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman semuanya ya di video kedua di manajemen pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kemarin saya sudah berbicara terkait panjang lebar prolognya terkait manajemen pelatihan sumber daya manusia. Nanti akan sedikit saya cepatkan saja ya, langsung poin-poinnya. Nanti kalau teman-teman tidak paham, silahkan telepon WA yang saya katakan kemarin dari jam berapa kemarin? Jam 8 sampai jam 9 malam. Kalau Anda seandainya tidak paham ya. Oke, nah kemarin video sebelumnya saya menjelaskan terkait dengan teknologi baru. Ya. Jadi tantangan ke depan adalah adanya teknologi baru. Sebentar ya kok. Saya miring-miring ya. Oke, teknologi baru. Jadi teknologi itu sering berubah teman-teman semuanya, sering berubah. Kemudian kita memerlukan keterampilan khusus untuk kita bisa adaptasi dengan teknologi baru tersebut. Nah, misalnya gini, kita HP saja ya, handphone saja ini kalau kita membeli baru kan kita perlu waktu 1 malam untuk mampu bisa mengoperasikannya. Apalagi hal-hal yang lain, contohnya sebuah perusahaan membeli alat terbaru yang benar-benar baru dan karyawannya itu belum bisa menggunakannya. Oleh karena itu, karena seluruh karyawannya pasti akan dilatih dulu, ditraining lebih dulu untuk bagaimana dia bisa mengoperasikan alat tersebut. Ini sebuah tantangan ya, karena teknologi semakin berubah ya. Teknologi semakin berubah, teknologi semakin baru dan sebagainya. Ini tantangan bagi para trainer untuk juga beradaptasi menghadapi hal tersebut ya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah semakin bertambahnya nilai pengetahuan. Ya. Jadi juga sama ya katakan tadi. Jadi pengetahuan itu dari tahun ke tahun itu akan semakin terus berkembang. Akan ada namanya penemuan-penemuan baru dan lain macam sebagainya. Mungkin 10 tahun yang lalu ya, orang mungkin belum terlalu perlu untuk menguasai yang namanya IT, tech komputer dan sebagainya. Tapi sekarang sepertinya wajib. Saya membayangkan misalnya ada seorang pegawai itu tidak bisa IT, kirim email tidak bisa, kemudian membuat ngetik words tidak bisa dan sebagainya, akan kerepotan ya. Apalagi misalnya apa ya, bukan hanya email, Zoom juga tidak bisa misalnya, kan sekarang akan sebagai repot. Nah itu akan membuat hambatan-hambatan tersendiri bagi organisasi. Nah itu ya tantangan. Kemudian sekarang juga menekankan pada mutu. Mutu itu bisa didapatkan dari berbagai macam hal, karena sekarang banyak sekali lembaga penjaminan mutu ya. Oke. Nah, kebutuhan terhadap pembelajaran, lanjut saja. Memfasilitasi pembelajaran organisasi. Nah, itu ada berbagai macam tantangan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin teman-teman bisa menambahkan tantangan-tantangan yang lain terkait dengan tantangan apa saja yang dihadapi oleh sebuah organisasi, supaya agar organisasi itu selalu eksis untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini. Nah, oleh karena itu untuk menghadapi perubahan perlulah sumber daya manusianya itu perlu dikembangkan. Dikembangkan dengan apa? Bisa sekolah, bisa pelatihan dan sebagainya. Kita akan bahas ke sana. Nah, pengertian. Ini manajemen teman-teman sudah tahu semua. Di manajemen dakwah ini mata kuliah yang menggunakan kata-kata manajemen mungkin separuh lebih ya dari total kuliahnya itu. Ya, sudah tahu semua, silakan nanti baca sendiri-sendiri. Nanti akan saya share ini di Google Classroom terkait dengan hasil setelah Anda melihat ini. Mungkin saya habis mengupload YouTube ini akan saya share terkait dengan pengertian-pengertian bukan pengertian, PowerPoint itu ya. Nah, ini ya. Pelatihan. Nah, ini yang penting belum. Apa itu pelatihan? Saya mengambil dari berbagai macam teori ya. Ini yang pertama dari Kaswan. Proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
karyawan. Itu intinya. Tapi biasanya ada batas waktunya. Beda dengan pendidikan, pendidikan itu agak panjang, tapi kalau pelatihan itu agak dikit, 3 hari, 4 hari dan sebagainya. Misalnya orang yang tadinya tidak bisa menyetir, dalam waktu seminggu dilatih pelatihan menyetir, dia akan bisa itu namanya pelatihan, proses meningkatkan pengetahuan keterampilan dan keterampilan. Sebenarnya singkat tapi jelas itu ya. Yang kedua, ini saya ambil dari luar negeri, suatu kegiatan dan kegiatan leader staff yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya insani untuk memperoleh efektivitas pekerjaan perseorangan yang lebih besar. Nah, itu ya, maksudnya teman-teman baca sendiri nanti. Nah, ini intinya kalau dari saya, pelatihan adalah sebuah kegiatan atau suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas baik dari segi pengetahuan, keterampilan bekerja, tingkat profesionalisme yang tinggi dalam bekerja agar bisa meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan baik. Inti satunya adalah meningkatkan kompetensi SDM. Jadi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM. Training, ya. Pelatihan itu biasanya kan misalnya ada pelatihan dasar, itu kepemimpinan dasar itu kan 3 hari. Jadi agar mereka itu mempunyai pengetahuan lebih atau kemampuan lebih dalam hal-hal tertentu yang terkait dengan organisasi, ya. Nah, untuk hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini, ya. Nanti habis ini akan saya share 2 video ini. Anda juga silahkan pelajari PowerPoint yang sudah saya sampaikan. Saya silahkan nanti Google Classroom, gitu ya. Nah, itu nanti silahkan Anda pelajari, ada tujuan pelatihan dan sebagainya. Nah, nanti akan saya lanjutkan dengan video-video yang lain. Untuk minggu ini mungkin cukup sampai di situ dulu. Nah, nanti minggu depan akan saya sampaikan melalui bisa video, bisa Google Meet dan lain macam sebagainya agar kita mudah. Saya selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir agar kita lebih mudah ya teman-teman. Apalagi ini mata kuliah manajemen pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu kalau online agak susah karena ini harus memerlukan praktek gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.